Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pendengar setia Gol Podcast. Hari ini kita bakal bahas The Blues Chelsea. Ini fansnya yang lagi dengerin juga pasti gedek juga melihat Chelsea di bawah era Todd Boehly ini. Dan terbaru, mereka baru menunjuk Frank Lampard. Mungkin Mas Dede atau Mang Vino ingin Ya, memberikan pendapat lebih dahulu di awal-awal ini. Chelsea ini punya kebiasaan ngerekrut pelatih yang agak lain gitu kan. Siapapun waktu itu Betul. ownernya baik ketika Abramovich, setelah Abramovich sekarang yang terbaru The Lampard dan sebelum eranya Abramovich. Ya beberapa kali Chelsea ambil manajer yang kita nggak nyangka dia akan jadi manajer Chelsea, terutama waktu era Betul. Abramovich ya. Ada ad interim waktu itu, Gus Hiddink 2 kali jadi ad interim. Rafael Ya. Benitez dan Avram Grant, ternyata baru tahu kalau Avram Grant itu pelatih yang dikasih kontrak ya definitif. Tapi memang mengejutkan bahwa sebenarnya pemilihan Avram Grant itu kan dulu agak KKN karena dia seorang sahabatnya Roman Abramovich, seorang Hmm. Yahudi Israel. Kita juga tahu Iya. Abramovich punya paspor Israel dan seorang Yahudi diajak ke Chelsea sebagai direktur football. Kemudian Mourinho signing out, terus dia masuk kan jadi pelatih. Dulu Chelsea mungkin fans Chelsea yang sudah jatuh cinta dengan klub ini saat masih miskin, mohon maaf, itu pasti akan sangat terkenang bahwa Chelsea ini doyan ngerekrut player manager. Jadi pemainnya yang juga dikontrak sebagai manajer. Bahkan ada masa dari 3 masa waktu berturut-turut, manajer dari Chelsea adalah pemainnya sendiri gitu, yaitu Glenn Hoddle, kemudian Ruud Gullit, dan terakhir almarhum Gianluca Vialli. Sebenarnya kan Glenn Hoddle itu kan legendnya Spurs ya. Terus dia di penghujung karirnya mencoba menjadi player manager dengan membesut klub Swindon Town gitu kan. Nah, Swindon ini ada di kasta di bawah Premier League lah. Nah, kemudian dia sukses di Swindon Town sebagai player manager. Dan akhirnya kesuksesan itu membuat Chelsea pengen ngerekrut Glenn Hoddle jadi player manager gitu kan. Dan nggak terlalu sukses di Chelsea, tapi menariknya di musim berikut Glenn Hoddle direkrut sama timnas Inggris. Dan ketika di Chelsea itu, Chelsea waktu itu cuma peringkat 11 di Premier League, tapi Hoddle itu mampu membawa atau membuat fondasi yang baik membuat Chelsea dengan mendatangkan salah satunya Ruud Gullit dari Sampdoria, yang kemudian Ruud Gullit jadi suksesornya si Glenn Hoddle. Nah, pas zaman Ruud Gullit, yang dimana Ruud Gullit itu juga jadi player manager kedua di era itu setelah Glenn Hoddle, Gullit sukses buat membawa gelar Piala FA ke Stamford Bridge. Itu adalah gelar pertama Chelsea setelah 26 tahun tanpa gelar major kalau nggak salah. Dan cukup sukses waktu itu Ruud Gullit jadi player manajernya Chelsea. Apalagi di musim sebelumnya Ruud Gullit itu jadi runner up PFA player di bawah Eric Cantona. Jadi memang Hoddle itu sukses secara transfer bawa Ruud Gullit, dan Ruud Gullit akhirnya membuktikan juga bahwa dia sukses sebagai successor dari Glenn Hoddle. Setelah Gullit bawa Piala FA, kalau nggak salah dia cuma sekitar 2 musim ya jadi player manager. Kemudian ada selisih dengan board, akhirnya board Chelsea menunjuk Gianluca Vialli, pemain yang direkrut Ruud Gullit gitu. Jadi lucu. Nah, Chelsea di bawah Vialli itu dapat banyak trofi gitu. Salah satunya Piala Winner ya kalau nggak salah, Piala Winner. Beberapa tahun dia jadi player manager, kemudian dia jadi manajer seutuhnya di Chelsea. Nah, dia punya konflik dengan pemain si Didier Deschamps yang sekarang jadi pelatih Prancis, dan juga teman senegaranya Gianfranco Zola. Jadi sebenarnya dulu istilah player manager nih sangat apa ya, sangat uh, tren Umum. ya waktu zaman itu dipopulerkan sama Chelsea. Nah, kenapa sekarang tuh jarang banget gitu kan player manager di terutama di Liga Inggris lagi ya, atau di liga-liga top Eropa lainnya. Ya ternyata banyak dugaan bahwa ketika seseorang jadi player manager itu muncul dugaan kuat bisa terjadi match fixing, karena dia bermain, dia juga pelatihnya gitu kan, dan juga rentan konflik Betul. internal gitu. Makanya beberapa klub nggak mau pakai player manager gitu dan lebih investasi di
staff kepelatihan dengan masukin kayak first team coach, asisten coach yang banyak, pelatih ini, pelatih ini, pelatih ini. Walaupun sebenarnya UEFA ini nggak ada larangan nih sejauh ini untuk pemain yang sekaligus mau jadi pelatih. Kayaknya player manager tuh sebenarnya masih ada, tapi mungkin lebih populer di liga-liga yang kastanya lebih bawah atau bahkan di amatir. Tapi terakhir juga sebetulnya yang baru-baru ini termasuk klub sekelas MU pernah juga tuh, Vin. David Moyes ya, kalau nggak salah. Giggs kan Betul, ditunjuk ya. jadi caretaker. Ya, Nah, ya. dia belum pensiun waktu itu. Terbaru Wayne Rooney kali di Derby County kan. Oh iya, itu Oh juga. iya, Wayne Rooney di Nah, ternyata derby. cukup banyak benar-benar. juga. Ya. Mungkin juga nggak sih dengan evolusi sepak bola makin modern, terus makin banyak hal yang diurusin. Kalau seseorang dikasih jabatan player manager merangkap ya, dia bisa dibilang nggak kepegang gitulah kerjaannya, Iya, ya iya. nggak sih? Mau nggak mau secara menit bermain juga kan nggak efektif lagi kan kalau dia jadi manajer gitu. Iya, iya. Nah, ngapain juga lu main lagi gitu kan, lu manajernya tapi lu masih main gitu kan, bingung juga Iya, gitu. iya. Jadi rancu aja sih. Kalau ngomong Chelsea dan siapa pelatih paling lekat dengan Chelsea, ya pasti Jose Mourinho ya. Di luar Mourinho itu Chelsea itu terlalu banyak bereksperimen dengan pelatih Betul. yang kayak Out of nowhere ditunjuk gitu tiba-tiba. out of nowhere kayak Iya, nobody gitu kan. iya, Nobody gitu. Dan juga ada kecenderungan kalau misalnya nggak berhasil dengan satu pelatih ganti sama ad interim gitu. Mungkin Kang Dede tahu kan dulu ada Kusiding 2 kali, Rafa Benitez 2 kali yang dia ngambil ad interim pelatih which is namanya memang udah big profile gitu. Kita tahu Benitez juga CV-nya waktu itu pernah bawa Liverpool juara, Kusiding sukses sama Korea gitu di level tim nasional. Terus kalau bicara tugas-tugas pelatih interim atau caretaker itu, kalau istilah anak mudanya sih bisa dibilang si head interim ini jagain jodohnya orang dulu lah. Untuk musim depannya tergantung apakah dia prestasinya luar biasa kayak di Matteo yang tiba-tiba bisa dibilang tiba-tiba ya Champions League. juara Liga Champions, kemudian tadinya nggak ada rencana untuk diangkat permanen, terus akhirnya ditunjuk tetap, itu juga jadi sebuah blunder kan ternyata. Karena periode bulan madunya juga sampai situ selesai gitu loh begitu. Terus juga ada di luar Chelsea juga ada MU, si Ole Gunnar Solskjaer kan pertamanya juga jadi caretaker juga. Tapi setelah diangkat permanen, mungkin periode bulan madunya juga habis gitu. Kemudian hilang motivasi dan segala macam, akhirnya kebuka lah ini skill asli seorang seorang manajer gitu, gimana dia bagus atau enggaknya buat jaga motivasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Berkaca sama Chelsea di musim ini ya, Graham Potter kan dipecat di posisi yang boleh dibilang udah sangat pelik lah kondisinya Chelsea gitu. Udah peringkat 11 di Liga Premier Inggris, Liga Champion pun ketemunya Real Madrid gitu kan. Udah secara posisi udah nggak enak banget gitu. Apa apa pertimbangan seorang Todd Boehly untuk mecat Potter gitu? Padahal secara eh, kemungkinan pun kan udah nggak bisa nanjak lagi gitu di Liga Premier Inggris pun. Udah ketutup peluangnya untuk masuk Liga Eropa musim depan gitu. Di Liga Champion pun boleh dibilang ya lawannya Madrid gitu. Mau ngapain lagi gitu kan? Lu pecat nih pelatih sama-sama aja gitu. Tolong gantinya sama Lampard gitu. Kalau dibilang percaya proses, ini sih udah nggak bisa ditoleran lagi dengan tim sebesar nama Chelsea, kemudian si siapa? Bully itu kan pengen Chelsea ini walaupun dia tahu Potter udah nggak bisa ngangkat lagi dan dia pengen kayak Chelsea ini tetap ngangkat performanya gitu. Siapa tahu dengan pelatih baru ini ruang ganti kembali segar, ada refreshment gitu. Ya, apa mungkin Karena kan lu ini tau lah terjebak Bully nostalgia? Amerika. Mateo kan Maret juga dipecatnya, ini kan April. Terus Tuchel juga waktu itu kan tengah musim juga gantinya Lampard juga gitu kan juara Liga Champions Nah, juga. Kelihatan Kira-kira pola ini. iya, mau coba-coba juga gitu di eranya Bully ini. enggak lah. Kalau menurut gue itu koinsidental lah ngelihat backgroundnya Bully seorang Amerika gitu yang sangat logik dan sangat bisnis. Yang nggak ada lain dia Iya, ngekat Potter tuh emang karena bisnis. Dia nggak coba-coba soal pelatih ya. Ya tadinya mau ngasih Potter
jangka waktu panjang untuk bangun tim. Tapi justru dia coba-coba banget nih dalam hal amunisi pemain. Kalau Iya. fit, squad Chelsea itu ada 33 sampai 40 orang. Kalau semuanya fit ya. Dan itu Hmm. semua first team. Karena pas mereka belanja gila-gilaan kemarin waktu bursa transfer Januari, dikit banget yang keluar gitu. Bahkan sempat si Hakim Ziyech akhirnya gagal gitu. Terus gue pernah baca-baca juga eh, pas meeting itu sampai ada pemain yang perlu nunggu di luar ruangan gitu loh. Terus pas untuk ganti baju segala macam juga di lorong, saking banyaknya sih ini. Itu juga jadi sebetulnya jadi blunder nggak sih dari si Bohli sendiri? Dia ngapain gitu loh, Iya sih. datengin pemain sebegitu Iya. banyaknya. Sementara ini juga pelatih juga baru. Ya dan secara komposisi juga pembelian Bully ini kan fans Chelsea banyak yang ngomel juga ini kenapa beli winger semua gitu. Udah beli Noni Madueke, udah masih ada Hakim Ziyech, masih ada Christian Pulisic, bahkan sampai Mason Mount pun kan Mudrik, yang tadinya main di Mudrik, kiri ya Mudrik gitu kan sampai bingung juga fans Chelsea kan ini mau kemana gitu arah tim ini gitu. Iya, ya jadi sih. dia Tapi seolah-olah punya visi, padahal sebagai orang baru di sepak bola, dia juga bingung gitu. Apa sih yang mau gue lakuin ini apa? Seolah-olah punya visi, Iya, seolah-olah punya komitmen jangka panjang, padahal eh, padahal ya masih masih buta lah, masih perlu belajar banyak. Terus iya, orang yang sebetulnya paham dalam diri Tuchel justru dia copot. Itu mungkin ya yang bikin fans Chelsea gedek juga sih. Terus juga keluarnya Roman Abramovich yang kelihatan banget lah dia cinta banget sama klub ini gitu loh. Bukan iya. karena apa-apa gitu kan, cuma karena sanksi dari intrik itulah geopolitik di sana. ini coba share aja ya, share. Bisa nggak sih Lampard mengulang apa yang dilakukan Roberto Di Matteo pada saat itu? Seseorang yang nggak begitu diharapkan untuk datengin apa-apa, dar tiba-tiba ada Di Matteo. Dan apa sih sebenarnya kira-kira yang waktu itu bikin Di Matteo berhasil gitu? Walaupun boleh dibilang Champions League tuh kompetisi yang banyak lucknya juga gitu. Ya nggak sih? Betul. Iya. Gue inget Gimana? banget waktu Chelsea juara itu, terutama lawan Barcelona pas di Camp Nou ya, terutama ya. Barca itu kan kalah 1-0 pertama di Bridge ya. Iya. Terus sempat unggul 2-0. Kemudian Messi gagal penalti. Terus John Terry di kartu merah, tapi out of nowhere gitu. Ramirez ngegolin. One shot, one Iya. goal. Ya, habis itu Barca habis-habisan gempur, itu juga masih masih ada gol tandang itu. Terus di detik-detik akhir kita tahu si Fernando Torres bebas sendirian terus ngegolin. Di babak final mereka digempur habis-habisan main di kandang Bayern Munich di Allianz Arena lawan tuan rumah, digempur habis-habisan, terus ketinggalan dulu Thomas Muller ya kalau nggak salah. Terus balik lagi out of nowhere, nyamain kedudukan, bertahan habis-habisan lagi, akhirnya menang adu penalti. Ya betul kata Vino, luck mainin peran gede banget di Liga Champions. Dan kalau kita lihat situasi sekarang, hampir semua orang sepakat Chelsea have no chance lawan Iya. Madrid. Mungkin di posisi itu juga kita nggak tahu, keajaiban serupa bisa aja muncul karena itu tadi Liga Champions selalu menghadirkan sesuatu yang nggak kita duga. Ya jadi walaupun tadi gue nyinggung banyak banyak masalah luck ya, cuman kan gue percaya kalau luck itu cuma datang buat si para pekerja keras gitu. Dan si para pekerja keras itu ya ada di sosok Ancelotti yang memang itu nggak lepas dari jam terbang dia yang cukup tinggi di Liga Champions. 4 titel Liga Champions itu bukan bukan apa ya, emang ada luck di dalamnya, tapi memang itu adalah perwujudan dari sosok Ancelotti, manifestasi dari Ancelotti yang emang dia udah dapatkan pengalaman Liga Champions sejak dia masih bermain gitu kan. Dia kan juga bukan pemain kaleng-kaleng gitu kan. Iya. Itu sih. Kalau untuk saat ini sih sebetulnya kan kita tahu udah ada dua nama yang masuk pertimbangan ya. Satu ex Bayern Julian Nagelsmann sama Juna, Juna. ex ex Barcelona dan timnas Spanyol Luis Enrique.
sekejam-kejamnya era Roman gitu. Dia dikenal nggak sabaran, dikenal gampang banget mencet pelatih. Nggak pernah sebelumnya Roman Abramovich ganti pelatih Chelsea 2 kali dalam satu musim. Iya. Ini Todd Boehly yang katanya balik lagi punya visi jangka panjang, gua siap sabar. Nggak taunya terbukti nggak lama, habis kurang dari 7 bulan habis mecat Tuchel, dia malah juga kehabisan kesabaran. Mungkin faktor eksternal juga ya pengaruh ya, karena gimana, fansnya sendiri nggak puas dengan penunjukan Graham Potter, padahal sudah ditebus kontraknya dari Brighton cukup mahal juga, 21 juta pounds kalau nggak salah. Nah, berkaca dari situ, kemungkinan besar dia hati-hati banget untuk saat ini, untuk nggak sampai bikin kesalahan kedua untuk next penunjukan manajer permanen berikutnya sih. Penunjukan Lampard ini juga ada faktor mencoba meredakan tensi defense gitu, karena Lams segimanapun dia dicap gagal sebelumnya, tetap dia idola pujaan publik Stamford Bridge. Yang perlu Chelsea lakukan itu bukan belanja lagi, tapi lepas itu pemain-pemain mana yang kira-kira nggak dibutuhin gitu loh, dengan skuad yang gemuk banget. Benar juga kata Mas Dede sih, aku setuju juga sih, maksudnya nggak mau terburu-buru, nggak mau apa ngelakuin kesalahan yang kedua ya. Cuma kalau menurut Abo ya, kalau masalah membeli pemain, Abo sih yakin bakal belanja lagi ya. Karena kalau misalnya ngelihat sekarang Thiago Silva cedera ya, dia bingung juga tuh. Maksudnya gue pusing juga di belakang mau masang siapa gitu. Fofana ya so-so, Badia Chile juga ya gitu-gitu aja. Terus mau ngarepin Koulibaly gitu. Koulibaly udah 33 tahun juga. Udah bingung juga sih. Abo yakin sih bakal belanja lagi sih di musim panas nanti ya. Ngomong-ngomong, bisa nggak tuh Thiago Silva ditunjuk jadi player manager? Tapi ngomong-ngomong dia bahasa Inggrisnya bagus sih. gak sih? Bahasa Inggrisnya bagus gak sih? Bagus. Thiago surprisingly udah termasuk yang memberanikan ngomong Di depan pers. bahasa Inggris ya sejak awal dia pindah ke Inggris ya, ke London. Jadi ya kalau lihat dari apa atribut yang Thiago miliki, why not? Kalau nggak dicoba jadi player manager.